Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ragil Ridwan di channel Obrol MS TV, kebanggaan kita semua. Oke, mungkin untuk kali ini kita akan membahas tema sedikit tentang pendidikan di Indonesia. Apa sih itu pendidikan? Bagaimana sih itu pendidikan yang harusnya dilakukan, segala macamnya. Jadi kalau menurut beberapa definisi pendidikan gitu kan, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan ini sejatinya ialah untuk memerdekakan seorang individu gitu. Terus juga mengenai pendidikan hari ini, pendidikan itu menjadi salah satu modal lah untuk kita melanjutkan jenjang-jenjang kehidupan berikutnya. Seperti Indonesia, pendidikan itu selalu menjadi acuan untuk bagaimana ke depan dia bisa bekerja, bagaimana ke depan dia bisa melangsungkan kehidupannya melalui pendidikan hari ini. Cuma kalau menurut saya, pendidikan di Indonesia ini haruslah selalu berbasis kepada minat dan bakat setiap individu, yang dimana setiap makhluk yang lahir itu pasti memiliki bakatnya masing-masing. Nah, tugas pendidikan di sini menghadirkan bagaimana bisa mengasah bakat, keterampilan, minat pada setiap peserta didik atau murid-murid gitu, agar bisa mengembangkan minatnya, mengembangkan bakatnya gitu ke depan untuk modal dia dalam kehidupan bermasyarakat. Harusnya seperti itu. Akan tetapi hari ini kita selalu dibenturkan oleh nilai-nilai. Nilai-nilai ini bukan nilai-nilai secara value yang mungkin bisa secara mendasar ini segala macam, tapi nilai-nilai yang harus didapatkan atau bagaimana caranya si murid ini bisa memahami segala bentuk mata pelajaran, bagaimana si murid ini bisa mengerti apa itu matematika, mengerti apa itu bahasa Inggris, mengerti ilmu pengetahuan alam dan lainnya gitu. Jadi cenderung memaksakan kepada setiap individu murid untuk bisa minimal memahami apa itu mata pelajaran yang sedang diikuti oleh kurikulum, seperti itu. Mungkin itu singkat dari pengertian apa itu pendidikan, pola pendidikan yang saya pahami segala macam. Nah, masuk ke terkait dengan masalah pendidikan hari ini di Indonesia. Ternyata masalah pendidikan di Indonesia ini terlalu kompleks ya, banyak ya, mulai dari kompetensi guru, fasilitas di sekolah yang belum merata, terus juga mulai dari peserta didik yang cenderung dipaksakan untuk memahami segala hal yang nantinya pun tidak berguna gitu, tidak cukup digunakan untuk modal kehidupan yang sebenarnya gitu. Terus juga masuk lagi untuk baru-baru ini atau belakangan ini itu ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yang dimana dengan sejumlah masalahnya PPDB ini selalu setiap tahunnya ya pasti selalu ada masalah-masalah dan itu tidak dievaluasi secara menyeluruh gitu, karena sudah dari tahun 2018 PPDB ini dilaksanakan, tapi sampai hari ini 2023 PPDB masih terdapat masalah-masalah. Lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi, orang berebut memasukkan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu. Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya. Semua bangsa kita, masyarakat kita ini sukanya begitu. Kayak gitu, berarti kan pemerintah tidak begitu serius untuk menangani masalah yang ada di PPDB, atau pemerintah ini tidak mengevaluasi secara menyeluruh, khususnya Kemendikbud dalam mengevaluasi permasalahan yang ada di PPDB. Jadi kalau PPDB itu kan penerimaan peserta didik baru itu ada 4 jalur. Yang pertama ada jalur zonasi, afirmasi, terus perpindahan tugas orang tua, dan terakhir mungkin prestasi ya. Zonasi di setiap daerah itu berbeda tergantung pemerintah daerah setempat, dimana jalur zonasi ini ditentukan oleh pemerintah bagaimana anak itu bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Timpangnya antara sekolah favorit dan sekolah yang non favorit ini juga merupakan masalah gitu. Bagaimana
Caranya orang tua itu selalu menginginkan anaknya masuk ke sekolah favorit. Bagaimana caranya orang tua itu selalu menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang diinginkan, biar mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik gitu. Nah, ini juga ada ketimpangan, berarti belum meratanya pendidikan di Indonesia, belum meratanya fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di Indonesia, sehingga banyak orang tua yang cenderung memaksakan anaknya sekolah di sekolah yang dibilang favorit. Berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya, sebelum ada PPDB itu kan lebih cenderung menggunakan nilai rapot atau nilai ujian nasional atau prestasi di bidang olahraga atau prestasi di bidang lainnya sekolah anak tersebut, sehingga bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Pada kebijakannya sebenarnya baik, ingin memeratakan pendidikan yang baik untuk di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya, kembali lagi pada praktiknya di lapangan gitu, banyak oknum-oknum yang menggunakan PPDB ini untuk mengambil keuntungan pribadi gitu. Salah satu contoh, banyak orang tua yang bagaimana caranya dia ingin anaknya bersekolah di sekolah favorit, tapi jarak dari rumah ke sekolah itu tidak memungkinkan untuk anak itu sekolah. Nah, dia caranya membuat domisili di dekat sekolah tersebut. Nah, ini kan praktek-praktek kecurangan ya, di mana anak-anak yang berprestasi itu kalah dari anak-anak yang di zonasi kayak gitu, yang tempat tinggalnya lebih dekat dari sekolah. Mungkin itu sebagai salah satu contoh. Juga ada orang tua itu sampai membawa meteran gitu untuk mengukur jarak dari rumah sekolahnya yang notabene dekat dan itu sudah diatur, tapi anaknya tidak masuk ke sekolah tersebut. Nah, itu kan miris ya. Jadi sampai orang tua bawa meteran sakingnya ingin mengetahui jaraknya benar nggak ini segala macam. Menurut saya banyak yang harus dievaluasi dari PPDB ini. Jadi mungkin ke depan kalau memang PPDB ini bisa dilanjutkan kebijakannya untuk ke depan, harus ada evaluasi secara menyeluruh agar setiap tahunnya PPDB ini tidak mengalami masalah-masalah yang sebenarnya masalahnya itu saja. Jadi solusinya pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh PPDB ini agar ke depan pendidikan di Indonesia mungkin bisa merata, pendidikan di Indonesia mungkin ke depan bisa lebih baik lagi, lebih mantap lagi, agar individu-individu yang dihasilkan pun bisa bersaing gitu. Karena menyambut bonus demografi, atau mungkin kita sudah mengalami bonus demografi, agar individu-individu kita itu mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing, atau mampu bersaing, memiliki keterampilan untuk membangun usahanya segala macamnya. Jadi pemerintah harus mengevaluasi dari bidang pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.